Gagasan tentang keluarga yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi peristiwa dan ekonomi global mungkin terdengar seperti plot novel thriller. Namun, sepanjang sejarah, beberapa dinasti telah muncul yang menguasai kekayaan dan pengaruh yang luar biasa. Keluarga-keluarga ini, yang seringkali diselimuti oleh kemewahan dan kerahasiaan, memperluas pengaruh mereka di berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga teknologi, memengaruhi kebijakan, dan membentuk negara. Sementara Rothschild dan Rockefeller umumnya disorot, ada keluarga lain yang dampak dan kendalinya sama besarnya, meskipun kurang dipublikasikan. Diskusi ini bertujuan untuk menyoroti keluarga-keluarga misterius ini, menjelajahi asal-usul mereka, ruang lingkup pengaruh mereka, dan mekanisme yang mereka gunakan untuk memegang kekuasaan. Eksplorasi ini bukan tentang memvalidasi teori konspirasi, tetapi memahami jaringan sosial ekonomi yang telah dibuat oleh keluarga-keluarga ini dan implikasinya. Investigasi terhadap keluarga-keluarga ini membutuhkan perjalanan melalui waktu dan geografi. Dari langit gelap, industri revolusi industri, hingga awan digital era informasi, keluarga-keluarga ini telah beradaptasi dan berkembang. Kisah mereka bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang kekuasaan, inovasi, dan terkadang keburukan. Setiap keluarga secara unik memengaruhi ekonomi dan politik global, membuat jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Memahami dinasti-dinasti ini membantu menjelaskan keterkaitan yang kompleks antara kekayaan dan kekuasaan. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana konsentrasi kekuatan seperti itu memengaruhi tata kelola dan kesetaraan global? Esai ini akan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini melalui lensa sejarah, ekonomi, dan peristiwa terkini, memberikan pandangan komprehensif tentang keluarga-keluarga paling kuat di dunia. Bagian kedua, keluarga Rothschild, Raja Perbankan Eropa. Keluarga Rothschild, mungkin keluarga yang paling melegenda dalam narasi pengaruh global, memulai pendakian mereka di sektor perbankan Eropa abad ke-18. Mereka tidak hanya memulai bisnis perbankan, tetapi juga menciptakan sebuah dinasti yang akan mengubah wajah keuangan dunia. Mayer Amschel Rothschild, sang patriark, mendirikan bisnis perbankannya di Frankfurt, menyiapkan panggung bagi kelima putranya untuk memperluas jangkauan keuangan keluarga di seluruh Eropa. Setiap putranya ditempatkan di kota-kota utama Eropa seperti London, Paris, Vienna, Naples, dan Frankfurt, menciptakan jaringan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepiawaian mereka dalam keuangan membentuk kembali lanskap ekonomi Eropa dan menjadi presiden dalam perbankan internasional. Mereka memperkenalkan inovasi seperti obligasi pemerintah dan sistem transfer uang yang efisien, yang memungkinkan mereka untuk mendanai berbagai proyek besar dan perang. Sebagai penyenang dana bagi raja dan pemerintah, keluarga Rothschild tidak hanya mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, tetapi juga pengaruh politik yang signifikan. Mereka seringkali menjadi penasehat keuangan bagi para penguasa dan memainkan peran penting dalam keputusan politik yang besar. Kemampuan mereka untuk menstabilkan atau mengacaukan ekonomi melalui pinjaman dan bantuan keuangan memberi mereka kendali terselubung, tetapi tak terbantahkan atas urusan Eropa dan selanjutnya global. Mereka bisa mempengaruhi harga komoditas, nilai mata uang, dan bahkan hasil perang dengan kekuatan finansial mereka. Ketajaman finansial ini diwariskan, memastikan bahwa nama Rothschild tetap identik dengan kekayaan dan pengaruh. Generasi demi generasi, keluarga ini terus mengembangkan dan memperluas imperium mereka, selalu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Pengaruh mereka meluas melampaui perbankan ke jalur kereta api, pertambangan, dan bahkan anggur, menunjukkan diversifikasi investasi strategis yang melindungi dan melipat gandakan kepemilikan mereka. Mereka berinvestasi dalam infrastruktur yang penting bagi perkembangan ekonomi Eropa, seperti pembangunan rel kereta api yang menghubungkan berbagai negara. Keluarga Rothschild bukan hanya bankir, mereka adalah pembangun kerajaan yang benang keuangannya terjalin melalui jalinan banyak narasi nasional. Mereka membangun jaringan bisnis yang kompleks dan saling terkait, yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang di berbagai situasi ekonomi dan politik. Warisan mereka adalah bukti kekuatan pengaruh ekonomi atas kedaulatan politik. Mereka menunjukkan bagaimana kekuatan finansial dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan politik, seringkali dengan cara yang tidak terlihat oleh publik. Saat ini, keluarga Rothschild terus memegang pengaruh finansial dan sosial yang signifikan.
Meskipun lebih hati-hati, mereka tetap menjadi pemain utama dalam dunia keuangan global, tetapi dengan pendekatan yang lebih tertutup dan bijaksana. Upaya filantropi dan perlindungan mereka terhadap seni telah membantu membentuk citra publik mereka dari sekadar pemodal menjadi dermawan masyarakat. Mereka mendukung berbagai inisiatif sosial dan budaya, dari museum hingga proyek lingkungan, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Transisi dari dominasi ekonomi terbuka ke pengaruh budaya dan sosial yang bernuansa menandai jalur evolusioner warisan mereka di zaman modern. Mereka telah beradaptasi dengan perubahan zaman, mengalihkan fokus mereka dari sekadar akumulasi kekayaan ke kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. Bagian ketiga, keluarga Rockefeller, Raja Minyak dan Filantropis Amerika. Warisan keluarga Rockefeller dimulai dengan John D. Rockefeller yang mendirikan Standard Oil pada tahun 1970. Ketajaman bisnisnya menyebabkan monopoli dalam industri minyak AS, menjadikannya miliarder pertama Amerika dan keluarganya menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Kekayaan yang dihasilkan dari minyak memungkinkan keluarga Rockefeller untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap ekonomi Amerika dan global. Pengaruh mereka tidak terbatas pada minyak. Keluarga Rockefeller juga melakukan investasi yang signifikan dalam pendidikan dan perawatan kesehatan, membentuk kembali sektor-sektor ini. Pendirian Universitas Chicago dan Universitas Rockefeller adalah bukti dampak mereka pada pendidikan. Sementara pendanaan mereka untuk penelitian medis telah menyebabkan kemajuan yang signifikan dalam kesehatan masyarakat. Filantropi menjadi ciri khas warisan Rockefeller, membedakan mereka dari keluarga kaya lainnya dengan komitmen mereka terhadap kesejahteraan publik. Upaya amal mereka mungkin merupakan strategi untuk mengurangi kritik publik terhadap kekayaan mereka yang sangat besar dan praktik monopoli mereka. Meskipun demikian, kontribusi mereka memiliki dampak yang bertahan lama bagi masyarakat. Saat ini, keluarga Rockefeller terus memberikan pengaruh melalui inisiatif pembangunan berkelanjutan dan advokasi perubahan iklim. Pergeseran mereka dari minyak ke investasi energi terbarukan mencerminkan strategi adaptif mereka untuk mempertahankan relevansi dan pengaruh di dunia, di mana paradigma kekuasaan dan pengaruh terus bergeser. Bagian keempat, keluarga Saud, penjaga minyak mentah. Keluarga Saud memerintah Arab Saudi, negara yang identik dengan minyak. Cadangan minyak mereka yang sangat besar tidak hanya menjadikan mereka sangat kaya, tetapi juga pemain penting di panggung global. Kontrol atas minyak, sumber daya yang mendorong ekonomi modern, menempatkan mereka pada posisi yang sangat penting dan berpengaruh secara geopolitik. Kebijakan minyak Arab Saudi dapat memengaruhi ekonomi dan memengaruhi hubungan internasional. Keputusan yang dibuat di Riyadh dapat menyebabkan fluktuasi harga minyak global, memengaruhi segalanya mulai dari pasar saham hingga stabilitas ekonomi negara-negara yang bergantung pada impor minyak. Kekuatan seperti itu menempatkan keluarga Saud pada titik strategis dalam politik dan ekonomi global. Di luar minyak, keluarga kerajaan Saudi telah banyak berinvestasi di real estate global, olahraga, dan teknologi, mendiversifikasi kepemilikan mereka, dan mengamankan pengaruh mereka di berbagai sektor. Rencana Visi 2030, mereka adalah indikator yang jelas dari perencanaan strategis mereka, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kerajaan pada minyak dengan mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, hiburan, dan energi terbarukan. Pengaruh keluarga Saud meluas ke ranah budaya dan agama, mengingat status Arab Saudi sebagai tempat kelahiran Islam. Mereka mendanai lembaga pendidikan dan keagamaan di seluruh dunia, mempromosikan versi Islam mereka, dan memperluas pengaruh budaya mereka secara global. Perpaduan antara kekuatan ekonomi, politik, dan agama ini menjadikan keluarga Saud sebagai keluarga yang sangat penting dalam urusan global.